Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga sampai detik ini kita masih diberi kesehatan dan kemampuan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan yang suci ini. Tak lupa salawat dan salam kita junjungkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kultum tentang berbagi kepada anak yatim. Di bulan yang suci ini, tentu banyak dari kita semua menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan bersedekah kepada mereka yang membutuhkan dan yang kurang mampu. Agama Islam menempatkan anak yatim dalam posisi yang sangat istimewa. Mereka yang termasuk sebagai anak yatim adalah anak yang ayahnya telah meninggal dunia dan belum berusia balik. Bukti keistimewaan anak yatim dalam Islam dibuktikan dengan penyebutan anak yatim pada 22 ayat di kitab suci Al-Quran. Dengan kedudukan istimewanya itu, tidak heran kalau umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak sedekah kepada anak yatim. Banyak sekali hikmah memberikan sedekah kepada anak yatim. Di antara banyak manfaatnya adalah sedekah untuk pahala yang terus mengalir. Ketika memberikan sedekah untuk anak yatim, pahala akan terus mengalir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ada 3 amalan pahalanya yang tidak akan terputus meski seseorang telah meninggal dunia. 3 amalan tersebut adalah sedekah jariyah, doa anak soleh, serta ilmu yang bermanfaat. Sedekah untuk anak yatim juga tidak akan membuat harta berkurang. Sebaliknya, sedekah itu membuka pintu rezeki lain yang bisa membuat harta kita semakin bertambah. Apalagi Allah dalam surat Soba ayat 39 menjelaskan bahwa Dia adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Aktivitas sedekah kepada anak yatim juga menjadi cara seorang muslim agar terhindar dari panasnya api neraka. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah dengan nilai berapapun dapat menjauhkan seseorang dari api neraka. Semakin banyak sedekah yang dilakukan, semakin jauh pula jarak dengan pintu neraka. Di waktu yang sama, Allah juga menjanjikan pintu surga yang khusus untuk muslim yang gemar bersedekah. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa mereka yang berasal dari golongan orang gemar bersedekah bakal dipanggil untuk masuk surga melalui pintu sedekah. Bersedekah kepada anak yatim juga menjadi sarana untuk membuat hidup kita lebih bahagia. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan orang yang suka bersedekah sebagai orang yang tengah mengenakan baju besi dengan ukuran lapang dan nyaman dipakai. Kondisi tersebut berbeda dengan orang pelit yang pakaian besinya terasa begitu sesak dan sampai-sampai lingkar baju besi begitu merekat di permukaan kulit. Kemudian hikmah yang bisa didapatkan ketika bersedekah selanjutnya adalah Allah akan menutupi aib seseorang. Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwa
sedekah merupakan cara untuk menutupi aib. Alasannya, tidak akan ada celaan untuk orang yang gemar bersedekah. Bersedekah juga menjadi sarana untuk menghindarkan diri dari bencana dan mara bahaya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa tidak ada musibah serta bencana yang dapat mendahului sedekah. Di waktu yang sama, beliau juga mengungkapkan kalau sedekah itu mampu menutup 70 pintu kejahatan. Mereka yang gemar bersedekah juga akan memperoleh berkah umur panjang dari Allah. Masya Allah. Di waktu yang sama, sedekah menghindarkan seorang dari kematian yang buruk dan menjauhkan diri dari sifat sombong. Pemirsa, perlu kita ingat, bersedekah tidak perlu menunggu kita kaya. Bersedekah tidak harus banyak. Terkadang menurut kita kecil, namun sangat berarti bagi yang lain. Sekian kultum dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.